saya akan menjelaskan apa itu statistika dasar, yang dimana kita akan membahas yang pertama adalah X-bar, modus, Q1, Q2, dan Q3. Nah, kita mulai di bagian pertama, yaitu mencari X-bar. Jadi teman-teman, X-bar, rumus X-bar ini adalah sigma FIXI per sigma FI, di mana kita lihat bahwa FIXI, sigma FIXI hasilnya adalah 3270 dan sigma FI adalah 100, yang dimana 3270 per 100 hasilnya adalah 32,7. Nah, lanjut kita akan mencari modus. Rumus modus yaitu L ditambah C panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2 kurung. Kita akan mencari L-nya, yang dimana L-nya adalah yang paling besar di frekuensi adalah 30. Di 30 ini, di bagian kelas kita akan mengambil di kelas 31 hingga 40, dan kita akan mengambil yang di bagian paling depan, di mana 31 dikurang 0,5 adalah 30, 0,5. Nah, kita tulis di sini teman-teman, 30,5 ditambah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 10 kali D1. Nah teman-teman, di sini D1-nya di bagian frekuensi paling besar adalah 30. D1-nya adalah sebelum dari angka 30, yaitu 18. 30 dikurang 18, hasilnya kita dapat 12 per D1 tambah D2. D1-nya tadi kita dapat 12 dan tinggal D2. D2-nya adalah setelah dari angka 30, yaitu 16. 30 dikurang 16 dapat hasilnya 14. Jadi ini dia teman-teman, 30,5 ditambah 10 kali 12 per 12 tambah 14. Nah, kita jumlahkan 30,5 tambah 10 kali 12 per 26. Nah, di sini kita bisa kecilkan teman-teman. Jadi 12 ini kita kecilkan jadi 6, dan 26 ini kita kecilkan jadi 13. Di sini teman-teman, 10-nya kita kali 6 jadi hasilnya 60, dan kita hilangkan 10 ini. Jadi 30,5 tambah kali 60 per 13. Hasilnya adalah 30,5 ditambah 4,62. Hasilnya teman-teman jadi 35,12. Nah, ini hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Di mana kita akan mencari L. Nah teman-teman, di bagian nilai ini tadi sudah kita dapat hasilnya 25, yang dimana di bagian F adalah 40. Dan di 40 ini deretan kelasnya ada di 21 sampai 30. Nah teman-teman, kita ambil
nilai dari kelasnya adalah 21. 21 dikurang 0,5, hasilnya adalah 20,5. Ditambah C. C adalah panjang kelas, yang dimana kelasnya tadi adalah 10. Ditambah 10 kali 1/4 N, nilai yang sudah kita bagikan adalah 25 dikurang FU 22 per nilai frekuensi adalah 18. Dimana kita kan 20,5 tambah 10 kali 3/18. Oke guys, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah Q2. Nah teman-teman, apa perbedaan dari Q2 sama Q1? Kalau Q1 itu memakai 1/4, kalau Q2 adalah memakai 1/2. Dimana rumusnya adalah L tambah C dikali 1/2 N dikurang F kum per F Q2. Nah, kita cari L-nya. Di sini teman-teman, nilai dari frekuensi 100 dibagi 2, hasilnya adalah 50. Di bagian F kum yang deretan 50 itu di bagian 70 dan di deretan kelasnya yaitu ada di 31 hingga 40. Kita ambil di bagian 31 nya dikurang 0,5, jadi hasilnya 30,5 ditambah panjang kelasnya 10 dikali 50 kurang 40 per F kumnya yang 40 itu di deretan situ 40 per FQ2, yang dimana di frekuensinya diambil dari 30. Jadi 50 kurang 40 per 30. Kita jumlahkan semua. Jumlahkan lagi teman-teman. 30,5 ditambah 3,33, hasilnya adalah 33,83. Nah, oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi Q3. Jadi teman-teman, Q3 ini sama seperti Q sebelumnya, yaitu Q1 dan Q2. Di mana Q1 itu rumusnya 1/4, Q2 1/2, dan Q3 adalah 3/4. L tambah C dikali 3/4 N dikurang F kum per F Q3. Nah, kita akan mencari L. Di sini teman-teman, nilai dari frekuensi 100 dikali 300 dibagi 4, hasilnya jadi 75. Nah, 75 di sini teman-teman, di F kum ada di deretan kelima yaitu 86, dan di kelas barisan kelima juga 41 hingga 50.
dan dikali 41 nya dikurang 0,5 hasilnya adalah 40,5 ditambah panjang kelas adalah 10 dikali 75 ditambah F nya adalah 70 per F frekuensi ketiga yaitu 16. Kita jumlahkan 10 16 hasilnya adalah 40,5 tambah kali 10 kali 5 50 per 16 hasilnya 40,5 ditambah 3,1 hasil akhirnya adalah 3,6. Nah teman-teman, inilah yang kita dapat dari Q3. Nah teman-teman, di sini kita akan lanjut ke desil dan persentil. Pertama yaitu desil. Rumus desil adalah L plus C kalikan dengan I per 10N dikurang F kum per FD. Nah untuk mencari desil kita harus menentukan ini semua teman-teman. Kita harus menentukan L, C, I per 10N, F kum, dan FD. Contohnya saya akan membuat D2 ini teman-teman. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari letak L2, letak D2. Sini kita akan memasukkan rumus letak D2 dengan berdasarkan tabel ini teman-teman. Jadi awal mulanya kita akan mencari letak D2 yaitu I per 10N. I di sini adalah 2 teman-teman karena di sini ada D2. Maka rumusnya adalah 2 per 10N. N di sini dapat kita cari dengan total keseluruhan frekuensi teman-teman. Sini bisa kita cari total frekuensinya 10 ditambah 12 yaitu 22. 22 ditambah 18 yaitu 40. 40 ditambah 30 adalah 70. 70 ditambah 16 yaitu 86. 86 ditambah 14 yaitu 100. Maka N sama dengan 100. Seperti ini. Lalu kita akan memasukkan letak D2 ini teman-teman. Jadi 2 per 10 dikalikan dengan 100. 0 di sini bisa kita coret. Lalu akan menghasilkan 20. Nah, setelah kita mengetahui letak dari D2, maka kita akan mencari di mana sih D2 tersebut. Di sini kita akan mencoba untuk menuliskan F kumulatifnya dulu teman-teman. Maka di sini F kumulatifnya di sini 10, di sini 22, di sini 40, di sini 70, di sini 86, dan di sini 100. Setelah itu kita akan mencari letak D2 teman-teman. Di sini letak D2 ada di frekuensi ke-20. Maka 20 terletak di baris kedua teman-teman. Jadi letaknya ada di sini. Nah, setelah kita mengetahui letak dari D2 ini teman-teman, kita akan mencari L. L didapat dari nilai terkecil dari D2 lalu dikurangi dengan 0,5, maka L sama dengan di situ nilai terkecil adalah 11 dikurangi dengan 0,5, maka akan menghasilkan 10,5. Lalu kita akan mencari C teman-teman. C di sini adalah panjang kelas. Panjang kelas yang kita dapat lihat yaitu dapat dilihat dari nilai teman-teman. 1 sampai 10 memiliki jarak 10, maka C sama dengan 10. Lalu kita akan melaju ke F kum.
F kum itu didapat dari F kumulatif sebelum dari data D2 teman-teman. Di sini kita mendapatkan F kum dari D2 yaitu 22 sebelum D2 adalah 10. Maka F kum di sini adalah 10. Lalu kita akan melihat FD2. FD2 ini adalah frekuensi dari D2 itu sendiri. Frekuensi yang didapat dari letak D2, yaitu kita akan melihat di sini angka 12, maka FD2 adalah 12. Setelah kita mendapatkan semua informasinya ini teman-teman, kita akan memasukkan ke dalam rumus, yaitu D2 sama dengan L plus C dikalikan dengan I per 10N dikurangi F kum per F D2. Kita akan memasukkan nilainya itu teman-teman. L nya di sini kita dapat 10,5 ditambah C nya itu 10 dalam kurung I per 10N, kita mendapatkan angka 20 teman-teman. 20. F kum di situ adalah 10, lalu FD2 yaitu 12. Langsung kita substitusikan teman-teman. 10,5 ditambah 10 dikali 20 kurang 10 yaitu 10 per 12. Ini bisa kita coret mendapatkan 5, sini 6. Ini kita coret lagi, terdapatkan 5 lagi, di sini 3. Maka hasilnya adalah 10,5 tambah 25 per 3. Hasilnya adalah 10,5 tambahkan dengan 8,33. Hasilnya adalah 18,83. Maka D2 adalah 18,83. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada persentil. Persentil berbeda dengan desil. Kalau desil per 10, maka persentil per 100. Maka langsung saja kita akan mencarikan nilai P20. P20 pertama-tama kita akan mencarikan letak P20 itu teman-teman. Letak P20 sama sini rumus letak P20 yaitu ini teman-teman, I per 100 N. Maka langsung kita masukkan I nya adalah 20 per 100, N nya adalah 100. Ini bisa kita coret dan mendapatkan nilai 20. Lanjut, kita akan mencarikan nilai L teman-teman. L di sini adalah nilai terkecil dari letak P20. Sebelum itu kita akan mencarikan di manakah letak P20 itu teman-teman. P20 yaitu persentil dengan data ke-20, yaitu berada di sini teman-teman, di baris kedua. Maka P20 letaknya adalah di sini. Nah, nilai terkecil dari P20, nilai terkecil dari nilai P20 yaitu 11 teman-teman. Maka L sama dengan 11 dikurangi 0,5 sama dengan 10,5. Lanjut, kita akan mencarikan nilai C. C tadi sudah kita dapat teman-teman. Karena ini data yang sama, maka C sama dengan 10. F kumulatif. F kumulatif kita dapatkan dari frekuensi kumulatif sebelum dari data P20. Di situ sebelum P20 ada angka 10 di sini teman-teman. Maka F kum dari sebelum P20 adalah 10. Lalu kita lanjut ke FP20. Frekuensi dari P20 yaitu 12, seperti yang sudah kita lihat. Frekuensi P20 sama dengan 12. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam data teman-teman. P20 sama dengan L plus C dikalikan dengan I per 100N, lalu dikurang dengan F kum 10
sebelum, lalu dibagi dengan F, P, 20. Nah, nanti kita memasukkan nilainya ke dalam rumus ini. 10,5 ditambah C nya itu 10, lalu dikalikan dengan I per 100N. Kita sudah mendapatkan nilainya yaitu 20, maka kita tulis di sini 20 dikurangi F kum nya itu 10 per FP20 yaitu 12. Langsung kita masukkan nilainya teman-teman. 10,5 tambah 10, 20 dikurang 10 yaitu 10 per 12. Langsung kita bagi di sini, dapat 5, sini 6. Kita kalikan naik ke sini, ini dapat 5, ini dapat 3. Maka nilai akhirnya adalah 10,5 ditambahkan dengan 25 per 3. Maka nilai dari P20 yaitu 10,5 tambah 8,33. Maka nilai P20 sama dengan 18,83. Seperti itu, teman-teman. Saya akan menjelaskan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan rata. Adapun rumus simpangan rata-rata ialah sigma Fi dikali mutlak Xi dikurang X bar per sigma. Untuk memudahkan teman-teman dalam menjalankan atau dapatkan jawaban dari simpangan rata-rata, teman-teman dapat membuat dalam bentuk tabel seperti ini. Langsung saja, mutlak Xi dikurang X bar. Kita ketahui X bar-nya ialah 32,7. Jadi mutlak 5,5 dikurang 32,7 ialah 27,2. Mutlak 15,5 dikurang 32,7 ialah 17,2. Mutlak 25 dikurang 32,7 ialah 17,2. Mutlak 35,5 dikurang 32,7 ialah 2,8. Mutlak 45 dikurang 32,7 ialah 12,8. Mutlak 55,5 dikurang 32,7 ialah 22,8. Nah teman-teman, setelah kita mendapatkan hasil mutlak Xi dikurang X bar, kita akan mengalikan hasilnya dengan frekuensi. 10 dikali 27,2 ialah 272. 17,2 dikali 12 ialah 206,4. 72 dikali 18 ialah 129 dan di 6. 2,8 dikali 30 ialah 84. 12,8 dikali 16 ialah 204,8. 22,8 dikali 14 ialah 319,2. Nah, setelah kita mendapatkan hasil frekuensi dikali mutlak Xi dikurang X bar, kita akan jumlahkan keseluruhannya. Yang kita peroleh ialah 1216. Nah, kita kembali ke rumus yang dimana rumusnya sigma Fi dikali Xi kurang X bar. Kita sudah mengetahui sigma Fi dikali mutlak Xi kurang X bar yaitu 1216 per sigma Fi yaitu 100, dan kita memperoleh 12,16. Inilah hasil dari simpangan rata dari data yang berikutnya adalah rata. Rumus ragam ialah sigma Fi dikali Xi kurang X bar kuadrat per sigma Fi. Seperti simpangan rata, kita juga dapat merumuskannya ke dalam bentuk data teman-teman, yang dimana mutlak Xi dikurang X bar kuadrat 27,2 kuadrat ialah 739,84. 17,2
12,2 kuadrat ialah 295,84. 7,2 kuadrat ialah 51,84. 2,8 kuadrat ialah 7,84. 12,8 kuadrat ialah 163,84. 22,8 kuadrat ialah 519,84. Setelah kita mendapatkan hasil kuadratnya, kita akan mengulangikan dengan frekuensi. 739,84 dikali 10 ialah 7.398,4. 295,84 dikali dengan 12 ialah 3.550,08. 51,84 dikali dengan 18 ialah 933,12. 7,84 dikali dengan 30 ialah 235,2. 163,84 dikali dengan 16 ialah 2.621,44. 519,84 dikali dengan 14 ialah 7.277,76. Setelah kita mendapatkan hasil frekuensi dikali dengan mutlak xi kurang x berkuadrat, maka kita dapat menjumlahkan keseluruhannya dengan dan hasilnya ialah 22.016. Kembali lagi ke rumus pembentukan di mana sigma fi dikali mutlak xi dikurang x berkuadrat ialah 22,22.016. Sigma fi ialah 100 dan kita mendapatkan hasil 220,16. Nah, selanjutnya ialah simpangan baku. Simpangan baku teman-teman hampir sama rumusnya dengan ragam, tetapi bedanya simpangan baku menggunakan akar sigma fi dikali mutlak xi kurang x bar kuadrat per sigma fi. Seperti yang ada di data teman-teman, sigma fi dikali xi kurang x bar kuadrat ialah 2016 dengan sigma fi ialah 100 dan kita memperoleh akar 220,16 di mana hasilnya ialah 14,84. Nah teman-teman, sekianlah penjelasan dari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku.